Indahnya harmoni hidup antara alam dan adat suku Boti membuat saya tak ingin beranjak dari sini. Bagi saya, hari-hari di Boti adalah cerita tentang kejujuran, kesetiaan, dan kearifan leluhur yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Saya Ki Pamungkas, bersama suku Boti, suku tertua di Timor. Di Jakarta, fajar mungkin baru menyingsing, tapi di desa Boti, matahari sudah tinggi menyinari. Pagi ini, saya diajak masuk ke hutan mengambil bambu untuk memperbaiki satu-satunya saluran mata air di desa ini. Untuk kehidupannya sehari-hari, suku Boti itu masih mengandalkan air. Namun, pembedanya adalah mereka tuh menolak modernisasi. Jadi mereka itu menolak adanya pipa, mereka menolak toren misalkan, itu mereka menolak. Mereka masih menggunakan sistem tradisional. Di tanah kering Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Boti Dalam teguh mempertahankan tradisi warisan leluhur. Air yang menjadi sumber kehidupan masih mereka ambil langsung dari sumber mata air. Jaraknya cukup lumayan dari pemukiman. Tanpa sambungan pipa, tanpa penampungan, dan tanpa saluran modern. Belah di mana, Om Pak? Di sini. Bambu kemudian dibelah menjadi dua bagian sebagai jalur pipa alami untuk menyalurkan air dari sumber. Jadi ini yang dipakai di mata air untuk, dan sekarang yang dilakukan adalah ngebersihin ini, untuk ngebersihin apa ya namanya nih, sekat-sekat di antara bambu. Bagi saya, keseharian sebagai suku Boti menjadi sesuatu yang gak mudah dijalani. Pagi ini, cuaca panas dan medan tanah yang terjal membuat setiap langkah serasa ujian hidup. Itu dia, akhirnya nyampe. Dengan aliran sumber mata air yang tidak sebesar yang saya bayangkan. Lihat, sekecil ini air ini. Dan air ini selama bertahun-tahun itu menghidupi dari suku Boti. Selama ratusan tahun, sumber mata air ini tak pernah kering, meski musim sedang tidak baik. Oh, segar. Bisa langsung diminum ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari mata awam ya, ini kesannya bambunya masih baik-baik aja, tapi sebenarnya hitungannya udah rusak karena di dalamnya itu, nah sudah kotor tuh. Meski tak sepanjang bambu sebelumnya, bambu baru yang kami pasang membawa harapan akan kualitas air yang lebih baik untuk suku Boti. Ini di dalamnya itu lihat deh, di dalam itu ada jagung kayaknya buat penyumbat. Tuh kan, kita ambil air di sini. Untuk membawa air ke rumah, warga suku Boti biasa memakai dua jenis wadah yang berbeda. Bagi kaum pria, mereka memakai tempat dari batang bambu seperti ini. Ini bedanya laki-laki sama perempuan di sini. Kalau misalkan laki-laki itu menggunakan bambu, kalau perempuan itu menggunakan kendi. Apa itu omongannya? Kendi, tembikar, vas, pot, apa? Ya itulah. Setidaknya 3 kali dalam sehari, warga akan kembali ke sini untuk mengambil air bersama-sama. Langkah saya terasa semakin berat dengan beban wadah bambu penuh air. Padahal, jika dibanding dengan yang lain, bambu yang saya bawa ini ukurannya kecil untuk anak-anak.
Medannya menanjak. Dan air bikin beban lebih berat. Tapi mereka nafasnya masih normal-normal aja. Nggak berat ke nafas saya ini. Ada sih sedikit rasa saya ingin menyerah. Tapi melihat gigihnya warga Boti, saya kembali bersemangat. Atau lebih ke malu kali ya. Sudah terlihat pagar. Terlihat pagar. Rasanya tuh pinggang tuh panas banget. Bener-bener gak ada waktu istirahat. Biasa kan kita kan, oke gak enaknya kalau kalian lihat mereka nungguin gue juga. Ayo mama, ayo. Saya tidak bisa rehat terlalu lama. Dari tadi, warga Boti sudah cukup sabar mengimbangi saya yang keteteran. 90% ini tinggal mengisi air ke dalam tempat penyimpanan air. Sampai. Oke. Sibuk mengambil air, saya baru teringat perut belum terisi. Waktunya untuk mencari santapan agar energi bisa pulih kembali. Mama, Auna. Kan may pamnah tamamnah matikim pena at umakububu. Makasih Ahui. Rumah bulat bukan sekedar rumah biasa bagi suku Boti. Bangunan ini menjadi tempat untuk istirahat sekaligus melakukan ritual adat. Di dalam rumah bulat, masyarakat Boti menyimpan hasil bumi sebagai lambang kehidupan, kerja keras, dan rasa syukur kepada alam. Suku Boti itu mengkonsumsi jagung yang sudah kering. Jadi sekarang kita tinggal bawa ke mama untuk diproses. Mama, kalau kita biasanya makannya jagung manis. Tapi kalau di sini sudah terbiasa makan jagung kering. Jagung kering di sini berasal dari jenis jagung putih maupun kuning. Biasanya, jagung yang tidak langsung dikonsumsi digantung atau diasapi di atas perapian supaya awet. Kayaknya gampang ya. Oh, ada tekniknya. Oh iya, ada tekniknya, benar. Biji jagung yang sudah terpisah dari bonggol lanjut ditumbuk agar lebih lembut. Nah, sajian yang saya dan para mama Boti siapkan disebut dengan jagung bose. Artinya jagung yang dibosekan atau dilunakkan. Ini tegang juga ya, numbuk sambil dilihat sama para mama. Oh, ini apa? Oh, ini dikasih supaya jagung nggak keluar-keluar. Ini diliatin sama mama dan sama ayam. Petok! Petok! Hai. Kusir. Nggak tahu kalau di Boti bagaimana, tapi itu ngusir ayam ala rempoa ya, ala tangan. Oh, mama. Nggak ada ayam. Nah, sekarang udah selesai ditumbuk, udah dipisahin tuh antara serbuknya itu, yaitu buat makan babi. Nah, ini buat makan kita. Jangan sampai ketuker. Ini cuman direbus. Hanya direbus, tidak pakai gula, tidak pakai pengawet, tidak pakai apapun, hanya direbus. Masakan khas suku Boti pastinya lebih alami. Kalau misalkan dibilang makannya
diambil dari bahan pangan yang tumbuh di tanah sendiri, dan pemakaian bumbunya juga nggak berlebihan. Nggak ada micin di sini. Mama pakai minyak kelapa juga? Tidak? Tidak. Oh tidak, tapi bisa pakai minyak kelapa? Iya, bisa pakai kelapa sah. Parut kelapa bau. Oh, parut kelapa. Iya. Pakai air santan. Nah, ini pakai daun pepaya. Lagi macit oe. Ambil air. Oh, lekopa. Bentar. Nah, ini dia jerih payah saya. Kita ambil yang kecil aja, bambu yang kecil aja. Ini. Ada air ini kan? Oh, cukup. Bagi suku Boti, jagung menjadi sesuatu yang disakralkan. Setiap butir jagung mewakili hasil kerja keras, doa, dan juga restu alam serta leluhur. Jadi yang menariknya itu adalah sebenarnya jagung ini tuh ngambilnya itu nggak bisa sesimpel itu. Di dalam rumah bulat itu jagung itu ditaruh di atas. Nah tadi untungnya pas saya ngambil jagung itu memang sudah disediakan jagungnya itu ditaruh di bawah, bukan ditaruh di atas, karena nggak boleh ada satupun orang, mau itu pendatang, bahkan orang di sini tuh nggak boleh ngambil yang di atas kecuali orang-orang yang emang udah terpilih gitu untuk ngambil jagungnya di atas. Untuk menambah citra rasa, sajian jagung bose akan dicampur beberapa bahan lain. Ini berapa lama nunggunya, Mama? Sudah sisa. Ini cukup lah. Cukup lama. Satu hari. Iya. Satu hari? 5 jam. 5 jam. Bukan ya? Oh 5 jam? 5 jam. Oh iya. Tidak perlu sound system, nggak perlu alat yang banyak, hanya alat yang minimalis.